Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita ada catatan-catatan berkenaan dengan materi kita pada hari ini, dengan tema bahasan kita insyaallah adalah tentang Dhammu al-jahli atau tercelanya kebodohan. Hanya tentu saja sebelumnya saya mohon maaf karena apa yang ditulis di sini ya menganggap ibu-ibu ini sudah lulusan Universitas Islam Madinah. Jadi banyak tulisan Arabnya tidak berbaris dan tidak bersyakal. Ya, ini bukan kitab kuning karena kertasnya putih. Ya, tidak mengapa karena tulisan Arab bukan sesuatu yang asing. Ya, karena Al-Qur'anul Karim ya itu adalah bil-lughatil arabiyyah. Jadi tidak usah takut karena hurufnya sama dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Ibu-ibu sekalian, tema kita adalah Dhammu al-jahli, tercelanya kebodohan. Jadi kebodohan itu ya istilahnya adalah al-jahlu. Kalau dulu saya waktu di ibtidaiyah selalu mengulang tiap hari pelajaran yang namanya mahfudhah. Di antara yang dihafalkan al-ilmu nurun wal jahlu dharrun. Ilmu itu adalah bercahaya atau cahaya ya, sedangkan namanya kebodohan itu adalah dharrun, berbahaya. Kita mulai supaya mungkin ada yang bisa kita baca. Saya mulai dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim berkenaan dengan al-jahlu. Ya, ini bukan makalah ya, karena saya nukil-nukilkan saja. Ya, jadi mungkin nanti lebih kepada apa yang menjadi penjelasan saya dengan dasar apa yang ada di fotokopi ini. Di dalam Al-Quran kalimat al-jahlu ada bentuknya al-jahlu ya. Maksudnya bentuk al-jahlu itu ada dalam berbagai redaksi. Sebagaimana disebut di surat misalnya di sini yang pertama
Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi 'alim. Ibu perhatikan ada al-jahilu, ya, yahsabuhumul jahilu. Ayat ini adalah ujian kepada orang-orang yang fakir. Fakir itu maknanya adalah alladzi la mala lahu, ya, yang tidak memiliki harta. Sudah jadi bahasa Indonesia, ya, fakir. Jadi ini ujian bagi orang-orang fakir yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mereka punya keterbatasan sehingga tidak bisa keluar untuk bepergian berjihad, tidak bisa, ya. Kemudian sifat mereka yang seperti ini, kefakiran secara dunianya, materinya tidak bisa dibaca, gitu. Kenapa tidak bisa dibaca? Karena orang fakir yang kelompoknya yang dipuji oleh Allah di dalam ayat ini adalah mereka dengan segala kebutuhan yang ada pada diri mereka, ya, kemudian tidak membuat mereka menjadi peminta-minta, ya, tidak nampak dalam kefakiran mereka, kemudian bahwa mereka butuh untuk dibantu, butuh untuk ditolong. Yang hakikatnya sesungguhnya mereka ini adalah perlu dibantu dan perlu ditolong, tapi mereka tidak memperlihatkan itu. Kenapa? Ta'affuf, ya. Jadi sangat menjaga apa yang menjadi kehormatan dirinya, sehingga al-jahilu, orang yang tidak ngerti, taunya mereka ini adalah orang yang berkecukupan, tidak perlu dibantu. Ya, jadi kalimat al-jahilu maknanya yang di ayat ini adalah orang mengira apa yang diperkirakannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi al-jahlu di ayat ini adalah meyakini sesuatu padahal apa yang diyakini tidak sesuai dengan kenyataan. Itu termasuk kelompok al-jahlu, ya. Di kita ada bodoh, istilahnya ada pura-pura bodoh. Mana yang paling baik? Bodoh atau pura-pura bodoh? Yang lebih baik yang mana? Si fulan bodoh atau si fulan pura-pura bodoh? Yang paling baik yang mana? Ya, nggak ada dua-duanya. Ya. Jadi yang di kelompok pertama kalimat jahlu digunakan, ya, ketika kita meyakini sesuatu tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya, itu kebodohan. Ya, apa yang kita yakini ternyata nggak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang kedua, kita loncat yang kedua, ayat An-Nahl 119, ini makna bodoh yang lain. Kalau bodoh yang pertama adalah meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Secara umum kan yang namanya kebodohan itu asalnya kan, dia orang meyakini sesuatu tetapi pada faktanya tidak benar, berarti dia memang jahlul. Yang kedua, makna bodoh itu adalah orang ini tidak memiliki ilmu,
ya tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Gitu. Jadi pengertian al-jahlu di sini yang kedua adalah bahwa seseorang memang asalnya dia tidak punya pengetahuan. Maka di ayat surat An-Nahl, "Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bi jahalatin tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Sesungguhnya Rabbmu terhadap orang-orang yang melakukan keburukan bijahalatin, ya, kalau tadi al-jahilu, sekarang bijahalatin. Kemudian sesungguhnya Rabbmu terhadap orang-orang yang melakukan keburukan dasarnya adalah karena memang tidak tahu sama sekali. Jadi tidak punya pengetahuan sedikit pun dengan apa yang dia lakukan, bahwa itu adalah buruk. Dia nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmunya, tapi sudah dia lakukan. Tsumma tabu, kemudian orang-orang ini adalah bertobat setelah itu dan memperbaiki diri. Maka kalau itu dilakukan, sesungguhnya Rabbmu setelah itu adalah Zat yang Maha Mengampuni dan Menyayangi. Ayat ini bertalian dengan orang-orang Muslim pertama. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah, dicela perbuatannya, dicela. Ya. Sedangkan bagian yang dicela oleh Allah dari perbuatan jahiliyah itu juga pernah dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka di masa jahiliyahnya sebelum Islam. Itu. Maka ada rasa bahwa mereka pun sama dicela oleh Allah sebagaimana orang-orang jahiliyah. Mafhum Ibu? Gitu ya. Jadi untuk mukadimah dulu bahwa kaum muslimin itu kan yang awal dulu, jadi Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan orang-orang jahiliyah. Dicelaannya itu bahwa perbuatan ini adalah perbuatan tidak diterima, membuat murka Allah semuanya. Nah, orang-orang muslim mereka juga kan dulunya sama di masa jahiliyah melakukan perbuatan jahiliyah sama. Lalu ada perasaan kalau begitu sama kami juga dengan mereka dicela. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Rabbmu kepada orang-orang yang melakukan keburukan asalnya memang dia tidak tahu, maka dihukum seolah dia tidak pernah melakukan. Artinya tidak menjadi dosa. Gitu. Itu untuk menghibur orang-orang yang beriman bahwa mereka dengan imannya, dengan Islamnya. Makanya ada hadis yang mengatakan al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menghapus apa yang sebelum seseorang itu masuk Islam. Jadi yang tadinya kafir melakukan semua dosa, begitu Islam, maka Islam itu adalah langsung menghapus semua. In hasuna islamuhu, kalau memang Islamnya adalah baik dan benar. Makanya apakah orang kafir perlu bertobat? Ya tobatnya Islam. Ya, tobatnya adalah Islam. Al-Islam yajubu dalam hadis yang lain lafaznya adalah yahdimu ma qablahu minal dzanbi. Jadi Islam akan menghapus apa yang lalu dari dosa. Kalau seseorang dari kafir ke Islam, maka amalan waktu dia kafir yang buruk itu dihapus. Kalau yang baiknya tetap akan menjadi kebaikan. Jadi di ayat ini kalimat yang saya maksud adalah tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin. Jadi kebodohan makna yang kedua adalah kalau seseorang memang tidak punya pengetahuan sama sekali tentang sesuatu. Itu mana kebodohan yang kedua. Kalau yang surat Al-Hujurat, ya,
ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik yang membawa sebuah berita, maka kamu harus klarifikasi, harus tabayun, ya, supaya kamu tidak kemudian menyerang sebuah kaum ya dengan sebab ketidaktahuan kamu, lalu nanti kamu akan menjadi orang yang menyesal. Ini kaitannya adalah dulu Rasulullah SAW pernah mengutus Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth kepada sebuah kaum untuk mengambil sedekah. Hanya saja antara Walid dengan kaum yang akan didatangi oleh Walid ini dulu pernah ada permusuhan. Ya, pernah ada permusuhan. Walid sebelum sampai di kaum tersebut, dia ingat apa yang pernah terjadi antara dia dengan kaum yang mau dia datangi. Lalu timbul sebuah kekhawatiran dalam dirinya. Kemudian beliau pulang, Walid ini pulang kepada Rasulullah, kemudian mengabarkan Rasulullah, kaum yang engkau aku suruh datang kepada mereka ini menolak perintahmu. Maka Rasulullah SAW menyuruh Khalid ibn Walid untuk melihat benar tidak yang disampaikan oleh Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Sebelum Khalid berangkat, ternyata kaum yang mau didatangi oleh Walid ini lebih dulu menjumpai Rasulullah. Kata mereka, wahai Rasulullah, kami tunggu kedatangan delegasi Anda, Rasulullah, datang kepada kami, tapi tidak datang, belum sampai. Khawatir ketika engkau mengutus kemudian tidak sampai, lalu ada berita yang sampai kepada engkau yang membuat Allah dan Rasulnya marah, maka kami datang. Kata Rasulullah SAW, ya, setelah mereka pulang, tetap menyuruh Khalid bin Walid untuk membuktikan siapa di antara Walid dengan kaum yang tadi yang benar. Gitu. Akhirnya kata Rasulullah kepada Khalid bin Walid, wahai Khalid, kamu pergi membawa pasukan kamu, lalu kamu tunggu di waktu sholat. Ya, jika terdengar azan, maka perintah aku untuk menyerang mereka jangan dilaksanakan. Karena zaman dahulu salah satu tanda kalau sebuah kaum itu muslim, ditunggu ketika waktu sholat apakah terdengar suara azan atau tidak. Gitu. Begitu Khalid bin Walid datang menunggu waktu sholat terdengar azan, maka mereka adalah orang mukmin dengan imannya benar. Kemudian Khalid bin Walid datang mengambil sedekah, menyampaikan kepada Rasulullah, dan terbuktilah yang membawa berita bohong itu adalah yang Walid tadi. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Kalimat yang saya maksud bijahalah. Jadi jangan karena kita asalnya memang tidak tahu sama sekali, kemudian ketidaktahuan ini kok malah kita melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu. Itu makna al-jahlu yang kedua, yakni orang tidak punya pengetahuan sama sekali. Yang ketiga, makna jahlu itu adalah melakukan sesuatu berlawanan dengan apa yang seharusnya, dengan apa yang semestinya. Ya. Jadi melakukan sesuatu, kalau yang pertama tadi apa? Al-jahlu yang pertama apa? Meyakini meyakini sesuatu gitu, yang tidak ada dalam kenyataannya. Kalau yang kedua, al-jahlu itu adalah tidak punya pengetahuan sedikit pun. Ya. Kalau yang ketiga adalah melakukan sesuatu berlawanan dengan apa yang seharusnya. Ya, jadi kalau orang melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, orang itu terkategorikan melakukan sebuah kebodohan dan orangnya disebut dengan jahil. Gitu. Ayatnya dalam surat Al-Baqarah
Di antaranya wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyembelih seekor sapi. Kemudian Bani Israil mengatakan, begitu mereka mendengar bahwa mereka harus disuruh menyembelih seekor sapi, apakah kamu Musa memerintah ini sebagai sebuah olok-olok? Kemudian Nabi Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan orang-orang yang jahil. Jadi yang digarisbawahi sama ibu-ibu adalah minal jahilin. Jahil di sini apa? Tadi melakukan sesuatu apa yang tidak seharusnya. Jadi ayat ini adalah ketika Bani Israil ini mereka bersitegang, berselisih. Untuk apa? Untuk mencari seorang yang telah membunuh. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ketika mereka berdebat siapa yang telah membunuh ini, ada seorang yang terbunuh dan mereka pengen tahu siapa yang membunuhnya. Gitu. Allah Subhanahu wa taala kemudian melalui lisan Nabi Musa alaihissalam menyuruh Bani Israil kalau pengen tahu siapa yang membunuh, sembelih seekor sapi. Gitu. Nah, Bani Israil ini terkenal apa? Bani Israil itu apa? Ngeyel bukan cerewet. Kalau cerewet ibu-ibu. Ngeyel. Mereka mengatakan perintah ini perintah apa ini? Perintah olok-olok. Mas, apa kaitannya antara mengetahui siapa yang membunuh dengan menyembelih seekor sapi? Apa kaitannya? Makanya ini yang disebut dengan al-jahlu adalah melakukan sesuatu apa yang seharusnya dilakukan malah dia tidak melakukan. Ini al-jahlu. Jadi kalau ada orang tidak melakukan ketaatan, tidak melakukan kewajiban, tidak melakukan yang baik, maka terhukum orang ini sebagai orang yang jahil. Jadi sementara kan ada mafhum jahil ini kaitannya dengan akademis. Padahal tidak serta-merta yang namanya al-jahlu kemudian orang ini ada disebut secara akademis kemudian lalu al-jahlu. Makanya misalnya di dalam kehidupan berdakwah, perlu kita memahami konsep al-jahlu ini supaya tidak salah kaprah. Bisa saja yang sudah doktor bahkan mungkin hafal banyak ayat Quran dan hadis tapi tidak taatnya tidak baik. Ini tidak termasuk orang yang pintar, tapi termasuk orang yang apa? Jahil. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa yang semestinya, apa yang seharusnya. Mestinya dia taat, malah maksiat. Mestinya dia berbuat ma'ruf, malah dia berbuat munkar. Mestinya dia menegakkan yang hak, malah dia melakukan yang batil. Maka orang ini dengan derajat dunia, serata dunianya, pendidikannya seperti apapun disebut atau masih tersebut terkategorikan sebagai orang yang jahil. Jadi al-jahlu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu apa yang tidak seharusnya dia lakukan, maka dia adalah kelompok al-jahil. Cukup kita melihat dari 3 komponen kebodohan yang tadi di dalam Al-Quran sekedar menggambarkan bahwa ada kebodohan bertalian dengan keyakinan. Makanya kita mengenal sebelum Nabi disebut masa apa? Al-jahiliyah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan untuk meluruskan ada orang yang mengatakan bahwa abad ini adalah abad jahiliyah. Kata beliau harus ditanya dulu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa abad 20 ini abad jahiliyah, kata beliau tanyakan dulu apa maksudnya.
Kalau yang dimaksud dengan perkataan bahwa abad 20 atau abad mana disebut abad jahiliyah, maksudnya adalah tidak ada ilmu, tidak ada cahaya, tidak ada risalah, tidak ada yang hak, maka perkataan itu wajib ditolak. Kenapa? Setelah jahiliyah di zaman Rasul, artinya setelah Rasul diutus, ya, kemudian dengan diutusnya Rasul, jahiliyah itu hilang dengan sendirinya secara umum. Jadi tidak ada yang namanya jahiliyah massal, ya, yang meliputi zaman, waktu dan orang, ya, terulang sebagaimana jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh. Karena kalau kita mengatakan abad ini abad jahiliyah, maknanya tidak ada seorang pun ala tauhid, ala ta'ah, ala haqqi, ala sunnah. Jadi nggak boleh. Kalau kita mengatakan bahwa abad ini adalah abad jahiliyah, maknanya kita menafikan di abad ini ada orang yang hidup di atas tauhid, di atas sunnah, di atas yang hak. Tidak boleh. Tapi kalau mengatakan yang dimaksud abad jahiliyah ini adalah ada fenomena jahiliyah, ada kondisi-kondisi jahiliyah, ada person-person yang mempersonifikasi tentang orang-orang di masa jahiliyah, itu tidak ditolak. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan kepada salah seorang sahabat, innaka fika mru'un jahiliyah, dalam dirimu masih ada hal-hal yang sifatnya jahiliyah. Jadi tidak boleh kita memutlakkan satu abad dengan bahwa abad ini abad jahiliyah untuk maksudnya tidak ada yang hak di dalamnya. Tapi kalau yang dimaksud jahiliyah itu ada fenomena-fenomena, kondisi atau orang, pikiran-pikiran jahiliyah, maka itu bisa. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat, dalam diri kamu masih ada saja kalau begini perkara atau sikap jahiliyah. Jadi ada yang namanya jahlu dalam keyakinan, ya. Ada jahlu itu secara prinsip adalah orang memang tidak punya ilmu, ya. Yang ketiga tadi ada orang mengamalkan tanpa ilmu. Maka kehidupan ini kalau kita mengukur dengan standar al-jahlu itu tidak akan lepas dari yang tiga ini. Imma seseorang meyakini yang salah, imma melakukan sesuatu yang tidak punya ilmunya, imma dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan yang semestinya, dengan yang benar. Tidak akan keluar. Ya. Dari pilihan yang tiga kita mau masuk yang mana? Nggak ada mendingnya? Nggak ada yang mending. Ya. Tapi banyak perkara yang kalau kita sebut diantaranya bahwa kita masuk di antara salah satu yang tiga. Terlebih kepada poin yang kedua. Jadi banyak sesuatu yang memang kita belum tahu. Ya. Jadi banyak sesuatu yang memang kita belum tahu. Caranya kalau kita ingin memposisikan diri bahwa kita belum tahu, buat 100 pertanyaan oleh kita, kemudian jawab oleh kita sendiri. Berapa yang bisa dijawab? Ya, biasanya kan kalau sudah daurah atau sudah ta'lim ada pertanyaannya. Nah, sebelum dijawab sama ustaz, coba jawab sendiri dulu. Jadi kata para ulama, kalau kita ingin mengukur ilmu kita, buatkan pertanyaan, lalu pertanyaan ini harus kita jawab. Berapa pertanyaan dari yang kita buat, lalu bisa kita jawab. Ini tiga fenomena al-jahlu yang ada di dalam Al-Quran. Berikutnya, ibu-ibu sekalian, adalah beberapa hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan al-jahlu. Kalau saya bertanya sedikit, kebodohan itu, ya, dengan makna yang kedua, ya, atau dengan makna yang ketiga. Kebodohan itu dengan makna yang kedua atau dengan makna yang ketiga, ya. Kalau memang ansih jujurnya adalah bahwa dia benar al-jahlu yang kedua dan al-jahlu yang ketiga, ya, kira-kira berbahaya enggak? Ya,
Kira-kira berbahaya enggak? Ya, sedikit untuk menjelaskan ini kita bawa dalam sebuah hadis. Ya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah di Ramadan. Ya. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, halaktu. Rasulullah katanya saya binasa, saya hancur. Ya, terboko-boko orang itu. Kemudian kata Rasulullah, wa ma ahlakaka? Apa yang membuat kamu hancur, membuat kamu binasa apa? Kata sahabat itu, waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Saya katanya berhubungan ya, dengan istri saya di siang hari Ramadan. Ya, begitu saya berhubungan dengan istri saya di siang hari Ramadan, saya datang ke teman-teman saya. Ya, lalu teman-teman saya mengatakan sesuatu. Ya, yang ini mengatakan sudah, ya, ibadah kamu nggak ada artinya, Islam kamu nggak ada maknanya. Wah, dosa ini nggak bisa terampuni. Ini semua sampai dia sesek. Ya, sempit. Karena semua orang tidak ada begitu datang menyampaikan, udah berarti kamu selesai. Ya. Akhirnya orang ini datang kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang tadi. Ya. Kata Rasulullah SAW, kamu, ibu-ibu sudah tahu hadisnya, kamu bisa nggak memerdekakan hamba sahaya? Karena orang tadi mengatakan, Rasulullah, apa jalan saya supaya keluar dari masalah ini? Kata Rasulullah, merdekakan hamba sahaya. Ya, saya tidak nurut. Orang itu mengatakan kalau memerdekakan hamba sahaya, satu hamba sahaya mahal. Satu hamba apa namanya? Jadi harus membebaskan seorang hamba sahaya, sedangkan hamba sahaya itu mahal. Ya, bisa dihargai dengan 100 ekor unta ya, yang paling murah. Tidak bisa, tidak mampu. Kata Rasul, kalau begitu saum 2 bulan terus menerus. Kata orang itu, jangankan 2 bulan, yang ini saja saya binasa, saya jatuh. Ya. Kemudian kata Rasulullah, yang ketiga, ya udah kamu infak, sedekah. Kata dia, saya nggak punya apa-apa yang untuk diinfakkan. Jadi 3 solusi tidak bisa dilakukan 3-tiganya. Akhirnya Rasulullah meminta para sahabat mengumpulkan. Ada bawa kurma, ada bawa tepung, ada bawa bahan makanan pokok, dikumpulkan. Setelah terkumpul banyak, kata Rasulullah, bawa pulang ini sedekahkan di kampung kamu. Ya. Kemudian kata orang ini, Rasulullah, apakah saya sedekahkan kepada orang yang paling miskin di kampung kami, di kampung saya? Kata Rasulullah, ya. Lalu kata orang tadi, Rasulullah, tidak ada orang yang paling miskin di kampung saya kecuali saya sendiri. Kata Rasulullah, ambil sama kamu, sedekahkan untuk kamu dan keluarga kamu. Orang ini datang membawa kurma dan makanan, menemui sahabat yang tadi. Kata orang Sunda, gini nih, kenapa? Kata dia, wajadtu indakum dhiq. Saya tadi nanya sama kamu, benar-benar hidup saya sempit, selesai. Begitu saya datang kepada Rasulullah, saya mendapatkan keleluasaan luar biasa. Iya. Makanya kadang kebodohan tadi, ya, membuat orang stres. Ada orang datang kepada kita, ini saya begini, kita lihat buku, langsung baca, nih menurut buku ini kamu begini. Langsung orang itu mungkin nggak normal lagi. Ya. Jadi bila ilmi laisa bil jahli. Ya. Dari poin yang lain juga, kadang kebodohan kalau memang ansi bodoh itu mendatangkan masalah. Ya, asal jangan membodohkan diri atau pura-pura bodoh. Berikutnya, jamaah sekalian, ibu-ibu, adalah beberapa hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan al-jahlu. Nah, ini mulai yang tidak berbaris begini. Dulu saya sekolah di Libya, ada kartu mahasiswa ya. Supaya pengen disebut mahasiswa kan bawa kartu mahasiswa. Dulu Libyanya masih di Salemba, naik metro mini 49.
Tapi kalau mau ngasih kartu mahasiswa selalu nervous. Kenapa? Sebab bukan 2, 3, 4, 5 kali. Begitu bayar mahasiswa, ditanya mana kartunya. Begitu dikasih, kata dia ini bukan kartu, ini isim, ini jimat. Karena tanda pengenalnya pakai bahasa Arab. Sampai kita usulkan waktu itu, jadi sebaliknya bahasa Arab, sebaliknya bahasa Indonesia gitu. Karena tiap kesempatan selalu ditanya ini bukan kartu mahasiswa dibilangnya. Nah yang di bawah ini sama, ini bukan isim, bukan jimat juga, ya. Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ذات يوم في خطبتي ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني ربي هذا في يوم هذا. Ini hadis ini riwayat Imam Muslim, panjang, itu titik-titik maksudnya banyak yang saya potong. Ya, banyak yang saya potong. Kemudian lanjut ke wa ahlul ilm wa ahlul jannati salasatun. Terus selanjutnya ya nomor hadisnya nomor 2865. Ibu-ibu bisa kalau ada Sahih Muslim di rumah bisa merujuk, ya, bisa dibaca kembali. Babnya adalah bab ahlus surga bisa dikenali di dunia dengan tanda-tandanya, sebagaimana bab orang-orang kafir bisa dikenali, ya, di dunia juga sebelum di yaumul qiyamah. Itu judul babnya. Adapun yang menjadi poin di sini, tidak mengapa saya baca dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dalam khutbahnya mengatakan, ingatlah, sesungguhnya Rabbku menyuruhku untuk mengajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui dari apa yang telah Allah ajarkan kepadaku pada hari ini. Itu poinnya sebenarnya di situ. Yakni bahwa tidak mungkin kebodohan hilang tanpa ada risalah, tanpa ada nabi, tanpa ada rasul, tanpa ada Quran, tanpa ada sunnah. Jadi orang teranggap masih dalam keadaan jahil, bodoh, kalau memang dia tidak mengenali sunnah, kalau dia tidak mengenali tauhid, kalau dia tidak mengenali Islam, ya, maka terhukum orang itu adalah jahilun. Oleh karenanya maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Rabbku menyuruhku untuk mengajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui dari apa yang telah Allah ajarkan kepadaku. Ya, itu nggak diedit, ini banyak yang harus diedit. Ya, jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apa yang telah Allah ajarkan kepada Rasul, itu diajarkan kepada kita. Jadi tidak ada yang namanya ilmu syariat tanpa orang belajar kemudian bisa tahu sendiri, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Makanya nanti ibu-ibu sekalian, di lembaran yang terakhir perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sangat indah sekali, ya. Berkalian dengan ilmu, itu adalah ilmu itu salah satunya kuncinya, ya. Salah satunya, banyak kuncinya adalah dengan as-su'al, dengan bertanya. Dan bukan hanya bertanya, tetapi husnus su'al wa adabuhu. Tetapi dalam bertanya pun ada caranya yang baik, termasuk juga adalah ada adabnya. Ya. Di dalam Al-Quran kita mendapatkan ayat yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alunaka itu, ya, mereka bertanya kepadamu, yas'alunaka, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Rasul juga tidak menyampaikan hanya semata menyampaikan, tapi menyampaikan apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada beliau.
Mimba bil kaidah, untuk kaidah saya bacakan artinya. Dan sesungguhnya penduduk surga itu ada 3 golongan. Ini saya potong ya, supaya mungkin ibu bisa murajaah. Tapi langsung ke ini yang ujungnya. Dan sesungguhnya penduduk surga itu ada 3 golongan. Penguasa yang adil, jujur dan terbimbing dengan agama maksudnya. Kedua, seseorang yang penyayang, lembut hatinya kepada semua kerabatnya dan setiap muslim. Ya, ini tadi Imam Muslim membuat judul bab ahlul jannah, penduduk surga bisa diketahui di dunia dengan tanda-tandanya. Sebagaimana penduduk neraka bisa diketahui di dunia dengan tanda-tandanya. Diketahui itu bukan artinya diyakini, diyakinkan, kemudian ditentukan, bukan, diketahui. Yang kedua, seseorang yang penyayang, lembut hatinya kepada semua kerabatnya dan kepada setiap muslim. Yang ketiga, seorang yang menjaga kehormatan dirinya, ya, ketika dia banyak tanggungan dunia, dalam keadaan miskin, terbatas materi, banyak tanggungan, tetapi dia menjaga kehormatan sebagaimana yang ada di ayat surat Al-Baqarah yang tadi. Ya, dia sebenarnya perlu dibantu, dia sebenarnya susah, tapi orang melihatnya dia serba berkecukupan karena tidak pernah dia mengeluarkan satu kalimat pun di dalam hidupnya bahwa dia butuh kepada makhluk. Nah, terhadap perkara yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata rawi ini, Nabi mengatakan selanjutnya, sedangkan penduduk neraka itu ada 5. Yang lemah, yang tidak cerdas. Ya, lemah tetapi sama, setelah lemah dia tidak cerdas. Ya. Bodoh, ya. Lemah secara otak dan tidak kreatif, tidak cerdas. Mereka itu di kalangan kamu selalu jadi pengikut, ya. Dan mereka tidak memiliki keluarga dan harta. Artinya tidak ada yang bisa diandalkan, nggak bisa. Dirinya tidak, apalagi kemudian kalau ada orang yang bisa mengandalkan dia, nggak bisa. Nah, selalu menjadi tanggungan, lemah. Pengkhianat yang nampak ketamakan, ini kedua, pengkhianat yang nampak ketamakannya. Biasanya kalau ada khianat sembunyi-sembunyi, tapi ini ada orang yang khianat nampak, gitu ya. Sekalipun perkara kecil pasti dia akan khianat. Sudah sedemikian dibuat perangkat, gitu kan, administrasi, aturan, sistem, sehingga tidak mungkin bisa ditembus, masih tembus juga. Ya. Ketiga, seseorang yang di waktu pagi atau sorenya selalu menipu kamu, keluarga dan hartamu. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang bakhil dan bohong, dan yang terakhir adalah orang yang buruk perangannya. Itu hanya faedah saja. Kaitan dengan ini adalah yang di atas, bahwa Allah mengajarkan kepada Rasul, kemudian Rasul mengatakan apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada beliau, Allah menyuruhnya untuk diajarkan kepada kita. Hadis yang kedua, wa an Abi Musa al-Asy'ari wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna baina yaday as-sa'ati la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-'ilmu wa yaqturu fiha al-haraj. Nabi mengatakan bahwa di antara tanda-tanda kiamat, ya, di mana ada hari-hari, ada masa-masa turun, ya, di dalamnya kebodohan. Maksud turun di dalamnya kebodohan itu adalah menyebar sekali kebodohan ini, ya. Satu, tersebar kebodohan ini, tidak mengenal level. Tapi mohon maaf ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, yang dimaksud kebodohan di sini maksudnya adalah kebodohan terhadap Islam, terhadap syariat, terhadap hak,
terhadap sunnah. Itu yang dimaksud, bukan kebodohan dalam konteks pengetahuan umum dunia. Ya, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa sesungguhnya ada hari-hari di mana hari-hari itu sangat dominan yang namanya al-jahlu bisyariah. Jadi turun kebodohan itu maksudnya terlalu merata kebodohan itu dalam semua level. Sampai dalam perbuatan maksiat pun gitu kan, sudah maksiat pelakunya bodoh. Iya, nyolong di siang hari gitu kan. Dia kan sudah sangat, kalau dulu kan yang namanya nyolong gitu, orang yang berani saja ngumpet-ngumpet. Kalau sekarang ya yang namanya maksiat dilakukan ya, karena kebodohan yang amat ya, dari semua lapisan. Kemarin ada di mana tuh, di koran atau apa? Katanya di Jakarta Selatan, ini Jakarta Selatan ya, ya. Atau di Jakarta mana gitu? Ada dinas sosial itu menjaring orang-orang stres yang di jalan. Ternyata yang terjaring itu latar belakangnya bahkan ada yang profesor, ada yang sarjana, termasuk santri dan ustadz katanya. Entah mungkin karena stres dia mengaku ustadz atau santri. Iya. Tetapi yang namanya al-jahlu, na'am, kalau kita ini hadis ini tidak memastikan bahwa ini berlaku kita saat ini, tapi kalau kita mau mengidentifikasi yang namanya kebodohan, ya boleh-boleh saja. Artinya tersebar, ya secara merata yang namanya kebodohan terhadap syariat, terhadap Islam, terhadap sunnah. Ya. Jadi yanzilu fiha al-jahlu. Sampai ada, karena kan begini ibu sekalian, kebodohan ini kan ada yang namanya kebodohan nisbi, ya, ada kebodohan itu nisbi. Nisbi itu begini, dia ya, terhukum bukan orang yang bodoh, karena dia sudah masuk Islam, sudah belajar Quran, belajar misalnya sunnah, belajar ikut taklim, baca buku, ya, semualah gitu. Ada jahal nisbi. Nisbi itu apa? Ya, sebenarnya dia masih bodoh terhadap apa yang belum dia ketahui. Ya, mungkin kalau terhukum begitu, termasuk jahal nisbi ini kepada kita juga. Ada sebahagian yang sudah kita ketahui, tetapi banyak perkara juga yang belum kita ketahui. Mungkin pantas dalam konteks ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya. Apa kata beliau? Sir, katanya rahasia. Kenapa kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim? Karena kita meyakini apa yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak dari apa yang kita ketahui. Ya. Jadi la ayaman yanzilu fiha al-jahlu. Ya. Nah, yang kedua, kebodohan ini bukan nisbi, ya, tapi yang dimaksud, ya, kalau nisbi ini begini, mungkin tidak kan kalau para ulama membagi kebodohan itu ada dua, ada jahlun basit, ada jahlun murakkab. Jahlun basit orang tidak tahu, tapi kalau diajari menerima, dikasih nasihat mendengar, itu jahlun basit. Jahlun murakkab orang asalnya memang dia tidak tahu. Tapi kalau dikasih nasihat seperti orang lebih pintar, padahal dia sendiri nggak ngerti. Gitu, ya. Jadi kalau dulu misalnya pernah ada kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum hilala dzilhijjati wa arada an yudhhiya, siapa saja di antara kamu yang melihat hilal Dzulhijjah, maksudnya awal bulan Dzulhijjah, terus dia berniat mau udhiyah, maka kata Rasul hendaklah dia menahan untuk tidak memotong kukunya, rambutnya, ya, fal yumsik an adfarihi, ya, wa ash'ari. Jadi hendaklah dia tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis ini tidaklah populer, gitu kan? Sebelum-sebelumnya belumlah populer.
Ya. Populer mungkin baru setelah banyak hadis ini diungkap di mimbar, di radio, di ta'lim, di buku, gitu kan? Jadi ada sunnah memang orang belum paham, ya, sehingga dia tidak tahu di antara keutamaan, bukan terlarang, keutamaan. Kan kita ini kalau dalam melaksanakan kebaikan bukan hanya kebaikan yang kita lakukan, tapi kebaikan pun adalah punya nilai. Kebaikan ini adalah penuh dengan sisi keutamaan. Kita bukan hanya sekedar sholat, tapi ingin sholat ini memiliki banyak keutamaan. Ya. Nah, ada di antaranya orang yang memahami salah, sudah dia tidak ngerti, baru dengar saat itu, kata dia, oh itu hadisnya bukan begitu. Tidak boleh motong kuku dan rambut. Maksudnya hewan yang disembelih, yang mau dikurbankan, jangan dipotong kuku dan rambutnya. Nah, ini domirnya kemana? Terus memang masuk akal ada sapi dipotong kukunya. Ya. Jadi sudah dia tidak ngerti, baru dengar, lalu dia punya tafsiran sendiri. Ya nggak boleh, ya gitu. Nah dikatakan bahwa sesungguhnya tersebarlah yang namanya al-jahlu. Sekali lagi harus kita pahamkan bahwa al-jahlu yang dimaksud ini kebodohan, bukan kebodohan dalam ilmu pengetahuan dan dunia. Karena yang namanya ilmu pengetahuan secara dunia ini adalah, masya Allah, sudah sangat luar biasa. Tetapi kebodohan yang dimaksud adalah tidak mengenal yang hak, tidak mengenal yang maksiat. Bahkan maksiat terlalu lumrah. Ini namanya al-jahlu. Bayangkan ibu-ibu sekalian, dulu saya umur 46, mungkin ibu-ibu ada yang sudah mendahului umur maksudnya, bukan aja, ya, mendahului umurnya sudah lebih tua dari kita, gitu kan? Dulu yang namanya maksiat mahal itu artinya jauhlah dari jangkauan kita, ya, gitu. Sekarang yang namanya maksiat murah. Gitu. Murah, bahkan orang tidak perlu modal tidak perlu modal mahal, cukup pakai tangan, menggerakkan jari, sudah dia bisa melakukan maksiat dengan segala bentuknya. Ini al-jahlu, la ayyam yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu. Nanti diangkat ilmu ini banyak bentuknya. Ya. Pertama, diangkatnya ilmu itu adalah biqabdi al-ulama, sebagaimana dijelaskan dari yang berikutnya, diwafatkannya para ulama. Kita kan mungkin bertanya itu sekalian, Al-Quran dari dulu kan enggak terkurangi ya, 30 juz begitu ya, 114 surat, enggak dikurangi, termasuk jumlah ayatnya enggak dikurangi, hurufnya enggak dikurangi, termasuk hadis juga sama. Enggak ada yang hilang, enggak ada yang tersembunyi, enggak ada. Ya. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, beliau mengatakan yaqillul fiqhu. Ya. Jadi apa yang kurang saat ini? Yang kurang adalah fikih. Fikih itu apa? Bukan pelajaran fikih, bukan. Al-fiqhu fid din. Paham mengerti masalah agama. Paham mengerti masalah agama adanya di mana? Fis sudur, di dalam dada, di dalam pikiran para ulama. Bukan fis sudur, bukan di garis-garis yang hitam putih. Gitu. Ya. Jadi para ulama mengatakan al-ilmu fis sudur. Ilmu itu yang dimaksud pemahaman adanya di dada para ulama. Gitu. Bukan di garis-garis hitam yang ada di buku. Makanya coba ibu-ibu sekalian, buku sekarang ini bukan sedikit, banyak kan? Banyaknya. Banyak. Apakah semua buku yang ibu miliki di rumah atau yang ibu sudah baca dari buku yang dibeli bisa menjawab semua pertanyaan dari masalah kita enggak? Tidak kan? Tidak. Kenapa? Karena yang namanya ilmu al-fiqhu, pemahaman, dan pemahaman itu adanya fi suduril ulama, di di dadanya para ulama. Gitu.
Makanya adalah yurfa'ul ilmu biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Maka yang sekarang ada, ya, itu bukan ilmu tidak ada, tetapi al-fiqhu fid-din qalil, pemahaman terhadap agama sedikit. Mohon maaf, ada yang mengilustrasikan ke saya, ya, Ustaz, mohon maaf katanya, saya tuh kalau ngomong sama orang kasar, dan ini bahasa saya ke orang itu, bukan ke Ustaz katanya. Ya, apa Pak? Gitu kan. Beliau mengatakan begini, kalau orang baca Quran nggak belajar bahasa Arab, kata dia, ya, supaya ibu nggak tersinggung sama saya. Kalau ada orang belajar Quran tapi nggak belajar bahasa Arab, itu mah persis seperti orang karaokean. Kata dia nih, kok Pak begitu? Kata saya. Gini saya ini dulu, ya, mantan orang nggak bener lah, pernah